wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ketua PDM Kota Mojokerto Bapak Heru Iswanto MAG, serta yang kami hormati ibu-ibu calon mubalik muda yang hadir pada pembekalan dan pelatihan calon mubalik muda. Insya Allah masih berjiwa muda. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini saya izin untuk saling membagikan pengingat terkait dengan ridho atas ketetapan Allah. Di awal banyak sekali pertanyaan yang hadir di saya, baik dari teman sejawat, klien, maupun orang-orang terdekat saya. Ketika mereka mendapatkan suatu ujian, banyak sekali pertanyaan yang masuk, mengapa terjadi kepadaku? Lalu disusul oleh pertanyaan kedua, yakni enak ya jadi kamu keren banget bisa seperti ini. Nah, dua hal ini yang akhirnya sering sekali membuat saya belajar bahwa orang-orang ternyata begitu pun dengan saya masih belajar terkait dengan apa itu ridho atas ketetapan. Banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa kamu tuh harus ikhlas. Loh, kita tahu kalau harus ikhlas, tapi cara untuk ikhlas itu seperti apa? Nah, ini yang sangat sering sekali miss pada orang-orang. Karena ada yang mengatakan harus ikhlas di sekarang, padahal kondisinya lagi berperang. Terus yang satunya, enak ya jadi kamu keren banget bisa tampil di mana-mana. Tapi kita lupa, apakah kita juga sanggup kalau semisal diberikan amanah seperti dia, serta ujiannya? Karena manusia pasti datang sepaket, bukan? Pastinya dong, sepaket datang. Jadi mungkin kita lihat enak nih kehidupannya, oh uangnya banyak, terkenal di mana-mana, tapi dia lupa bahwa orang itu sudah melewati ujian apa sih, sudah kehilangan apa sih. Nah, sehingga inilah yang dinamakan rumput tetangga lebih hijau. Tapi lupa ada rumput sendiri yang sudah kering tapi nggak dirawat, sudahlah butuh pupuk tapi kita biarkan. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa segala sesuatu itu juga perlu dilihat dari segala sisi, bukan hanya di satu sisi untuk mencapai apa yang namanya ridho atas ketetapan Allah. Hadirin rahimakumullah, di sini kita bisa melihat di hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah ditanya terkait dengan iman dan beliau bersabda, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar atau takdir yang baik maupun yang kita anggap buruk. Nah, keimanan kita belum sempurna sebelum kita menerima semua ketetapannya. Ada yang mengatakan bahwa ya baik buruknya kita terima. Padahal sebetulnya saya pernah ini mengutip ya salah satu perkataan seorang ustaz yang ada di buku berjudul Membasuh Pengasuhan. Tidak ada satupun takdir yang buruk. Yang ada hanyalah takdir yang belum kita pahami apa maksud baik Allah di dalamnya. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada takdir yang buruk, melainkan takdir yang belum kita ketahui apa maksud baik Allah di baliknya. Hal ini tentu saja tidak mudah, karena setiap orang itu sawang sinawang. Kita mengatakan dia susah karena ada ujian di keluarga, tapi dia sukses di ekonominya. Ada yang lain, sukses di ekonominya tapi keluarganya berantakan. Itu sangat banyak terjadi. Bisa jadi pasangannya buruk, tapi dia cerdasnya luar biasa. Bisa jadi dia semuanya sudah oke, baik keluarga, ekonomi, kemudian kecerdasan, tapi ternyata dia tidak mampu
untuk mengkomunikasikan kebutuhannya. Itu bisa jadi. Banyak sekali cerita-cerita maupun ujian dari orang lain yang membuat saya belajar. Ya Allah, ternyata semua orang punya rasa sakitnya sendiri, punya ujiannya sendiri, dan ternyata mereka semua masih bertahan hingga hari ini. Maka kita merujuk pada surah At-Taghabun ayat 64 ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Di sini Allah menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, artinya di sini menurut pandangan kita, baik buruknya sesuai keinginan kita atau keinginan orang lain, ternyata semua hal yang terjadi di kehidupan kita itu sesungguhnya terjadi atas izin Allah. Contohnya kemarin sempat ada hal-hal yang kurang mengenakan. Nah, kemudian kita merasa sakit hati, sangat kecewa sekali. Kenapa hal ini harus terjadi kepada saya? Kenapa harus aku? Nah, kemudian di sini masuklah pada bagaimana cara kita untuk mereaksi atau merespon atas takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Apakah kita makin mendekat kepada Allah ataukah kita makin menjauh dari Allah? Nah, maka saya mengutip salah satu nasihat seorang guru pada Januari 2023 dalam unggahan Instagram psikolog Novi Octaviana. Dia mengatakan bahwa sakinah atau ketenangan di hati itu akan hadir di saat kita sudah berhenti memilih apa-apa yang menjadi kehendak diri dan hanya memilih Allah dan Rasulnya. Ibu, Bapak, ini sangat tidak mudah karena kita butuh latihan. Ridho itu bukan hanya sekedar cuma oh ya udah itu terjadi di kehidupan saya. Oh, tidak seperti itu, tidak mudah. Karena menjalaninya juga kadang yang sering dengan air mata, dengan kemarahan, dengan mungkin biaya yang banyak, kemudian menguras energi baik fisik maupun jiwa. Nah, maka di situ adalah bagaimana kita menurunkan ego, bagaimana kita mengatur kehendak diri. Karena terkadang kita lupa bahwa apa yang kita sangka baik untuk kita, yang kita sangka butuh untuk kita, rupanya Allah tidak menakdirkan itu di kehidupan kita. Contohnya, kita kehilangan orang yang sangat dikasihi, terus kemudian Allah mengambil orang tersebut. Kita merasa, kenapa harus sekarang? Kenapa harus aku yang kehilangan orang yang disayang? Kita merasa kita masih butuh orang yang disayang itu, padahal Allah lebih sayang kepada hambanya, kemudian dipanggil karena memang rezekinya sudah selesai. Nah, dari situ kan ada waktu berduka, di mana kita itu perlu melatih bahwa emang kalau waktunya bukan sekarang, emang ada waktu yang tepat lainnya. Kita kan nggak pernah tahu ya waktu yang tepat itu seperti apa. Tapi kalau memang Allah sudah menetapkan, oke, deal, hari ini kematian orang terkasihmu terjadi, maka terjadilah kun fayakun. Termasuk di luar duka ya, mungkin kita senang. Barangkali misal salah satu contoh yang paling nyata, yang paling bikin saya kaget adalah tiba-tiba saya menjadi ketua NA. Itu sangat mengejutkan bagi saya karena saya tidak siap. Nah, menurut ego saya tidak mampu menjadi ketua NA. Tapi Allah telah menakdirkan saya nih, kamu jadi ketua NA nih hari ini, dan kamu perlu untuk menggait teman-teman kamu, anggota-anggota kamu supaya nanti tetap bisa menyebarkan cinta Allah itu seperti apa, untuk bisa menegakkan organisasi ini tetap berdiri. Walaupun memang pada kenyataannya itu perlu perjuangan yang luar biasa. Itu adalah contoh-contoh yang bisa saya berikan terkait dengan ridhoan. Ini saya ulangi lagi, ridho itu butuh latihan, tidak bisa langsung. Kemudian hadirin yang berbahagia, ridho itu juga bukan berarti kita terus sabar diem, enggak. Ridho itu adalah sabar yang aktif. Jadi bukan berarti kita duduk
diem, gak berusaha tidak. Tapi ketika kita berikhtiar semaksimal kemampuan, maka kita berpasrah atas hasil yang nanti Allah berikan. Nah, semestinya orang beriman itu berbahagia, hidupnya yang paling bahagia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah zat yang maha baik, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang telah memberikan kita itu berbagai macam kenikmatan maupun berbagai macam ujian. Untuk apa? Menaikkan derajat kita. Ada dalam surah Al-Baqarah 286 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada seorang pun ditimpakan oleh ujian oleh Allah sesuai dengan kesanggupannya. Nah, maka di sini kita perlu memahami bahwa ada satu ibadah yang saya dengarkan dari ceramah Ustadz Sony Abikim, itu bisa dilihat di YouTube bersama Kak Zizi. Jadi satu ibadah yang bobotnya itu lebih besar di sisi Allah daripada sedekah, puasa sunnah, sholat sunnah, yakni adalah hatinya ridho.